Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Budina di pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Oke ya, kita akan masuk ke materi inti di bab 2, yaitu di sini tentang pertidaksamaan rasional. Yang perlu kalian pahami adalah rasional ini maksudnya adalah angka berbentuk pecahan. Ingat ya, untuk rasional itu angkanya berbentuk pecahan. Nah, syarat pengerjaannya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, sini saya langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini x min 2 per x plus 3 lebih dari sama dengan 2. Oke, jadi kalau untuk soalnya sendiri, di sini sebelah kirinya ada bentuk pecahan biasa, dan di sebelah kanannya ada angka sendiri. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, kalian tidak boleh langsung kali silang seperti di persamaan dulu. Jadi kalau di sini kita harus jadikan dia menjadi satu ruas. Maka yang kedua ini kita pindah ke ruas yang kiri. Oke, yang ini tetap ya. Berarti x min 2 per x plus 3. Nah, ini kan plus 2. Pindah jadi min 2. Min 2 lebih dari sama dengan 0. Oke, supaya mudah, 2-nya ini kita jadikan per 1. Setelah ini, kita harus samakan dulu penyebut ya. X plus 3 dan 1. Berarti penyebutnya X plus 3. X plus 3. Untuk yang ini tetap ya, karena X plus 3 dibagi X plus 3, 1. Berarti X min 2, min 2. Nah, di sini X plus 3 bagi 1, X plus 3. Maka di sini 2-nya akan dikali dengan X plus 3. Lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita hitung. Yang depan mesti tetap x min 2. Nah, yang di sini min 2 kita kali dengan x dan dikali dengan si 3. Min 2 kali x, min 2x, min 2 dikali 3, min 6. Per x plus 3, lebih dari sama dengan 0. Disatukan x min 2x, min x, min 2 min 6, min 8. Per x plus 3, lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan berhenti di sini ketika dia sudah menjadi satu pecahan. Jadi satu pecahan seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian lihat di sini ada pembilang dan di sini ada penyebut ya. Nah, syaratnya seperti ini. Kalau untuk pembilang atau yang atas, min x min 8 kita jadikan sama dengan 0. Oke. Untuk yang pembilang kita jadikan sama dengan 0. Kita pindah ruas, min x sama dengan 8, maka x sama dengan min 8 gitu. Jadi yang atas kita jadikan sama dengan 0, tapi yang bawah atau yang penyebut kita mengikuti syaratnya, tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk penyebutnya x plus 3 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan pindah ruas jadi min 3. Nah, seperti ini. Oke, jangan sampai kebalik. Pembilangnya dijadikan sama dengan 0, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Setelah ini, kita buat dia dalam sebuah garis bilangan. Oke. Min 8 dan min 3, lebih kecil yang min 8. Maka kita tulis dulu min 8, dan di sini min 3. Untuk min 3 sendiri kan dia tidak boleh sama dengan ya, X tidak boleh sama dengan min 3. Maka di sini tandanya dia bulat kosong. Nah, untuk min 8 ini, dia kan X sama dengan min 8. Dan di sini pun, di soalnya dia boleh sama dengan. Maka untuk yang min 8 ini, kita akan buat dia bulat penuh. Maksudnya gimana? Kalau bulat penuh berarti dia boleh termasuk. Tapi kalau yang bulat kosong, dia tidak boleh termasuk. Oke. Nah, setelah ini sama seperti pertemuan sebelumnya tentang pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita harus menentukan tandanya. Tandanya dia akan bernilai positif atau negatif. Nah, gimana caranya? Dengan memasukkan angka. Kita boleh pilih angka berapapun. Misalkan di sini di bawah min 8, misalkan kita masukkan min 10 lah ya. Di sini nanti kita coba min 10. Antara min 8 sampai min 5. Misalkan dicoba nanti min 5. Dan di atas min 3 mungkin dicoba angka 0. Oke. Nah, kalian perhatikan lagi, kalian buka lagi catatannya tentang penentuan angka. Ini min 8, min 5, dan 0 masing-masing dimasukkan ke persamaan ini.
Ingat ya, patokannya persamaan ini dimasukkan nih, berarti kan min 10, berarti min 10, min 8 per min 10 plus 3. Untuk min 5 dan 0 juga dimasukkan ke sini. Jadi kalau misalkan dimasukkan min 10 dimasukkan ke sini, nanti akan dapat hasilnya min. Untuk min 5 dimasukkan ke sini hasilnya plus, dan untuk 0 dimasukkan ke sini hasilnya akan min. Kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian boleh coret-coret lagi, kalian hitung sendiri ya. Oke nih, kita dapat min, di sini plus, di sini min. Nah, sekarang kita lihat untuk di soal yang pokoknya kita patokannya di sini. Di sini kan dia sudah berubah ya menjadi pertidaksamaan yang jadi satu pecahan. Lihat tandanya. Lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau lebih dari sama dengan 0 tandanya plus atau minus? Yang lebih dari 0 berarti tandanya positif. Maka yang kita ambil adalah tandanya yang positif, berarti yang ini. Nah, seperti itu. Berarti untuk HP-nya sendiri adalah di antara min 8 dan min 3. Nah, satu hal yang harus kalian perhatikan adalah cara penulisan HP-nya. Gimana caranya? Jadi di sini HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nih, kalian tulis yang sini yang sebelumnya min 8. Lalu tanda kurang dari, dia tandanya pasti kurang dari karena di antara. Nah, karena di sini bulat penuh, maka ada sama dengannya. Oke, ingat kalau bulat penuh dia ada sama dengannya. Lalu X, lalu kurang dari lagi. Nah, karena di sini bulat kosong, dia tidak ada sama dengannya. Lalu angka selanjutnya min 3. Tuh, jadi kalau misalkan dibaca simpelnya X itu diantara min 8 dan min 3. Tapi kalau untuk penulisan matematika seperti ini. Ingat ya, tandanya pasti kurang dari. Penentuan sama dengan atau tidaknya tergantung dari di sini bulat penuh atau bulat kosong. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bedanya apa? Kalau tadi kan dia sama-sama berpangkat 1 ya. Jadi sini X, di sini X. Nah, kalau di nomor 2 ini dia berpangkat 2 atau persamaan kuadrat. Sama seperti sebelumnya, kalau persamaan kuadrat berarti kalian harus memfaktorkannya terlebih dahulu. Oke, berarti yang atas tetap X min 2 per, nah di sini kalian faktorkan berarti ada 2 ya. Sini sini X. Perkalian hasilnya 3, berarti 3 dan 1. Supaya jadi plus 2, berarti di sini plus 3, di sini min 1. Oke, kalau kalian masih bingung, silakan kalian buka lagi catatannya, kalian pelajari lagi cara memfaktorkannya. Lebih dari 0. Nah, sudah seperti ini. Langkahnya sama seperti tadi. Yang pembilang atau yang atas kita jadikan sama dengan 0. Berarti untuk X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, untuk penyebutnya, syaratnya, yang atas tadi sama ya. Untuk menyebut syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Di sini juga sama untuk menyebutnya. Cuma di sini kan ada 2, X plus 3 dan X min 1. Jadi kita bisa X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka kita pindah ruas, X tidak boleh sama dengan min 3. Satu lagi nih, yang X min 1. X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan 1. Oke, langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan di sini. Oke, angkanya berurutan ya, 2, min 3, 1, berarti yang paling kecil min 3, lalu angka 1, lalu angka 2. Nah, kita lihat lagi. Yang tidak sama dengan dulu nih, dia kosong, dia bulat kosong, di sini bulat kosong. Nah, bagaimana dengan si 2-nya? Di sini kan X sama dengan 2 ya. Tapi karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka yang 2 ini juga bulat kosong. Kenapa? Karena dia juga tidak boleh sama dengan. Jadi di sini di min 3, di 1 dan 2 semuanya bulat kosong. Oke, selanjutnya kita akan tentukan angkanya untuk menentukan tanda ya. Di bawah min 3 misalkan saya ambil min 5.
Di antara min 3 dan 1, 0. Nah, di antara 1 dan 2, berarti dia nggak mungkin ya bilangan bulat. Antara 1 dan 2, misalkan diambilnya 1/2, atau pecahannya adalah 3/2. Di atas 2, misalkan angka 3. Nah, terus angka-angka ini dimasukkannya kemana? Nih, patokannya ke sini. Jadi semua patokannya ke sini. Oke. Patokan sini. Kalau tadi nomor 1 patokannya ini ya, ketika dia sudah berubah. Di sini pun ketika dia sudah difaktorkan, maka patokannya di sini. Min 5, 0, 3/2 dan 3 ini kalian masukkan ke sini. Contoh misalkan 0 nih. 0 min 2 berarti kan min 2 per 0 plus 3, 3, 0 min 1, min 1. Nah, berarti kan min 2 per bawahnya dikali dulu nih. 3 dikali min 1 berarti min 3. Min 2 per min 3 berarti hasilnya plus gitu. Berarti yang di 0 ini dia hasilnya positif. Untuk yang lain juga sama, min 5, 3/2 dan 3 masukkan ke sini ya. Ingat yang bawahnya dikali dulu baru nanti diper sama yang atas. Untuk min 5 ini kalau kalian cari dia hasilnya minus. Untuk 3/2 hasilnya minus. Dan untuk yang 3 hasilnya positif. Oke, lihat lagi soalnya. Lebih dari 0. Lebih dari 0, maka yang diambil adalah yang tandanya positif. Maka di sini kita ambil yang tandanya positif. Ini juga ya, di hasilnya positif. Nah, diperhatikan cara penulisan HP-nya. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan, nah, di sini sama kayak tadi ya. X-nya antara min 3 dan 1, berarti min 3 kurang dari bulat kosong berarti dari sama dengannya X kurang dari 1. Karena terpisah berarti atau di sini X lebih dari 2. Nah, seperti itu. Oke, jadi diingat di sini ada 2 tipe soal. Soal yang pertama tadi kalau misalkan dia soalnya sama-sama berpangkat 1. Di sini X, di sini X. Soal nomor 2 ini ada yang berpangkat 2 atau persamaan kuadrat. Jadi kalian harus memfaktorkan dulu. Caranya sama. Yang pertama kalian harus buat dia jadi satu pecahan, dengan di sininya 0. Kalau sudah, kalian masukkan ke syaratnya. Ingat ya, pembilang sama dengan 0, yang penyebut atau yang bawah tidak sama dengan 0. Kalau sudah, kalian buat garis bilangannya, lalu kalian ambil angka yang di antara interval ini, masukkan ke persamaan tersebut. Kalau sudah, dibuat HP-nya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.